Orang kalau terlahir udah kaya, jalan buat nyari duit itu banyak sekali. Selain karena akses, fasilitas, dan relasi dari orang tua itu ada, mereka juga punya modal. Jadi mudah sekali buat mereka mendapatkan sumber penghasilan. Lalu bagaimana dengan kita yang berasal dari golongan menengah ke bawah? Ya, kita harus effort. Di negara kita, jutaan masyarakat itu kesusahan untuk makan dan nyewa tempat tinggal. Dan saya yakin, hampir semua masyarakat Indonesia itu hidup cuma dari gaji ke gaji. Iya dong, uang persentase orang kaya di Indonesia itu aja cuma 0,06%. Terus kemarin saya juga lihat ada kontennya, entah dari siapa saya lupa. Gen Z itu baru bisa merasa finansialnya aman kalau mereka punya uang 5 miliar. Bayangin dulu, 5 miliar. Berapa tahun kamu harus nabung seandainya kamu kerja dengan gaji UMR Jogja? Katakanlah, kamu fresh graduate, dapat kerjaan dengan gaji 5 juta. Lalu setiap bulan kamu bisa menyisihkan 2 juta untuk ditabungkan. 2 juta itu nominal yang sangat banyak bagi mayoritas masyarakat kita. Dan untuk mendapatkan 5 miliar dari 2 juta tadi, kamu harus nabung sekitar 2.500 bulan. Atau kalau dibikin tahun ya, 200 tahun. Nangis. Terus solusinya gimana Pak? Kuliah kita hari ini akan membahas tentang cara nyari duit, mempertahankan duit, dan melipat gandakan duit. Kenapa duit harus dilipat gandakan? Karena kalau nabung doang itu nggak cukup. Dan kuliah kita hari ini itu akan saya bikin serealistis mungkin, sehingga kalian mau dari background pendidikan apapun, itu bisa mengaplikasikan dengan mudah. Yang pertama, jelas sekali, nyari duit atau making money. Kenapa harus nyari duit Pak? Kenapa nggak ngasih solusi itu yang instan aja? Karena yang instan itu nggak ada. Kalau ada pun itu dari faktor keberuntungan, dan keberuntungan itu nggak bisa kita andalkan. Kita jadi manusia itu harus selalu punya plan, sehingga kita nggak kehilangan arah. Dan seandainya di tengah jalan kita mendapatkan keberuntungan, bagus. Tapi kalau enggak, kita masih bisa mengikuti plan yang kita siapkan. Oke, lanjut ya. Kalian itu harus nyari duit dulu, harus mendapatkan penghasilan dulu. Lalu pendapatan dari penghasilanmu itu, kamu gunakan untuk mempermudah kamu bekerja. Contohnya, kalau kamu kerjanya seharian di depan komputer, uangnya buat kamu upgrade komputer, atau beli kursi yang lebih nyaman, dan sebagainya. Atau kamu gunakan untuk meningkatkan skill yang bisa bikin penghasilanmu jadi lebih banyak. Ya, misalnya kamu lulusan S1, kerja, nabung buat S2, atau ikut pelatihan skill tertentu, dan sebagainya. Pak, saya udah dapat kerja, tapi pendapatan saya kecil banget Pak. Gimana dong? Gini, kalau kamu sekarang udah bekerja, terus menurutmu gajinya itu kurang, let's say di 2 juta, jujur, itu emang sedikit banget. Lalu, dari 2 juta itu, kamu punya banyak sekali kebutuhan, dan akhirnya nggak ada yang tersisa. Di sini, kuncinya cuma 2, kamu resign, nyari kerjaan yang lebih tinggi gajinya. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak punya skill yang bisa dijual. Ya udah, kamu ikutin cara lainnya, yaitu tega dan mau berkorban. Kamu harus tega sama dirimu dan sama orang-orang di sekitarmu. Dari 2 juta tadi, kamu harus berani motong pengeluaran untuk cicilan-cicilan atau jajan-jajanmu itu. Terus seandainya kamu juga ngasih orang tua, tapi sebenarnya tanpa uangmu pun mereka masih bisa manage. Ya udah, kamu nggak usah ngasih orang tua. Intinya, kurangi habis-habisan pengeluaranmu untuk sementara. Tabung sebanyak mungkin pendapatanmu, lalu kalau udah cukup, gunakan uang itu untuk belajar ilmu. Dan ingat, ilmunya bukan kelas saham atau kelas kripto, belajarlah hard skill, coding lah, marketing, ngelas, mekanik kendaraan, dan sebagainya, atau ilmu yang selaras dengan pekerjaanmu, sehingga kamu bisa naik jabatan. Lakukan itu terus sampai kamu bisa hidup dengan layak dari penghasilanmu. Dan menurut saya, jauh lebih baik saya hidup tersiok-siok selama 1 atau 2 tahun, lalu bisa hidup layak seumur hidup, daripada hidup pas-pasan.
Itu tadi tentang nyari duit atau making money. Kalau saya boleh ngasih tips tentang poin ini ya. Kalian carilah pekerjaan atau sambilan atau sampingan yang bayarannya itu berdasarkan hasil, bukan berdasarkan seberapa lama jam kamu bekerja. Ya simpelnya proyekan lah. Kenapa begitu Pak? Karena kalau saya pikir-pikir ya, proyekan itu umumnya pendapatannya gede dan jam kerjanya itu fleksibel. Jadi kalian bisa jalan dua kaki dengan nyaman. Satu buat bekerja, satu lagi buat pendidikan. Selain proyekan ya, mungkin sales atau berdagang. Sales karena duitnya itu sebenarnya gede, sedangkan berdagang karena ketika berhasil itu bisa jadi life-changing opportunity. Poin selanjutnya itu mempertahankan uang atau saving money. Mempertahankan uang, mengelola uang, menabung, saving itu sama aja. Poin ini mungkin lebih ke sharingnya dari pengalaman hidup saya. Orang-orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah, lalu mereka beruntung mendapat kesempatan untuk naik kelas dan progresnya itu bisa dibilang cepat banget. Bahasa umumnya OKB atau orang kaya baru. Dari 90% OKB yang saya kenal, termasuk saya dulu, itu jatuh gak nyampe 5 tahun. Orang yang kaya dengan waktu yang relatif cepat itu biasanya tidak dibarengi dengan mental dan pengelolaan uang yang baik. Contohnya, baru aja nyentuh pendapatan 10 juta per bulan, langsung ngambil mobil dengan cicilan 7 juta per bulan. Terus dia hidup dengan 3 juta per bulan aja. Yang itu pun masih digunakan buat keperluan-keperluan lainnya. Awalnya mungkin emang gak kerasa ya, tapi dalam jangka waktu lama, stres kamu. Kenapa Pak? Kamu udah berjuang capek-capek, udah berkorban cukup lama. Meski pendapatanmu meningkat drastis, tapi lifestyle-mu kan enggak. Dan kalau ini terjadi selama bertahun-tahun, ya kamu bakal burn out. Karena burn out, kamu capek. Karena capek, apa yang udah kamu bangun selama ini, itu akan perlahan-lahan hancur. Itu tadi buat OKB, sedangkan para fresh graduate yang baru, yang sebelumnya uang saku itu mepet banget dikasih orang tua. Terus tiba-tiba pemasukan per bulan dari gaji, masuknya lumayan. Akhirnya, dia punya kebiasaan buruk. Misalnya, beli kopi setiap hari 50.000. Kalikan aja 365. Kamu udah buang uang sekitar 18 juta buat ngopi doang. Itu seandainya kamu masukin deposito per 3 bulan aja, itu returnnya udah lumayan banget. Jadi, setelah kalian melewati step pertama, yaitu udah bisa nyari duit, kalian harus belajar buat memanage dan mengelola duit. Saya nggak minta kalian buat frugal living kayak di step pertama ya. Kalian boleh jajan, kalian boleh happy-happy, kalian boleh liburan. Tapi tetap, berhati-hatilah. Hiduplah seakan-akan gaji kalian itu setengah dari yang asli. Kalau gaji kalian setelah step 1 itu menyentuh 10 juta, cobalah hidup seakan-akan gaji kalian itu 5 juta aja. Terus 5 jutanya dikemanain Pak? Bagusnya ya diinvestasikan. Tapi mungkin alangkah baiknya kalian tabung dulu aja. Lalu setelah tabungan kalian lumayan banyak, baru kalian investasikan. Percayalah, nabung itu penting. Yang terpenting dari nabung itu di ketenangan hati. Ketika kita punya tabungan, kita punya uang, hati itu jadi tenang dan damai. Kalian bisa lebih happy, nggak gampang tersinggung, dan tentunya hidup jadi lebih damai. Kalau hidup kita damai, nyari duit itu rasanya jadi gampang dan nggak capek. Selanjutnya, kita ke poin yang ketiga, yaitu melipat gandakan uang. Poin ini itu udah jelas banget, apalagi kalau bukan investasi. Ini saya kasih penjelasan simpel. Seandainya kamu di umur 20 tahun, kamu invest sekali aja 100.000 di deposito dengan return 6,75% per tahunnya, itu di umur 65 tahun, jadi hampir 19 juta. Itu cuman 100.000 dan sekali aja. Seandainya dari umur 20 tahun kalian rutin per bulan investasi 100.000 di deposito dengan return yang sama, maka di umur 65 tahun duitmu jadi sekitar 320 juta. Itu 100.000 per bulan, dan itu kecil banget menurut saya. Ringanlah 100.000 per bulan itu. Sekarang saya kasih contoh yang agak wah. Kamu umur 20, nabung per bulan 500.000 di deposito, returnnya sama 6,75%.
Lalu di umur 60 lah, usia pensiun. Selama 40 tahun kamu investasi rutin per bulan 500.000, di umur 60 jadi sekitar 1,1 M. Lebih dari 4 kali lipat seandainya kamu nabung biasa. Gak percaya? Itu aja, 500 kali 12 kali 40, itu jadinya 240 juta. Sampai di sini, pasti kalian ada beberapa pertanyaan, tapi saya coba menebak. Pak, kok bisa investasi tadi hasilnya bisa 4 kali lebih banyak dari menabung biasa? Itu karena ada yang namanya compound interest. Apa itu compound interest? Saya coba jelaskan dengan sangat sederhana. Kamu punya uang 1 juta, terus kamu investasikan ke seseorang dengan bunga 5% per bulan. Lalu bulan depan, orang itu membeliin ke kamu 1.050.000. Nah, 1.050.000 itu kamu investasikan ulang dengan return yang sama. Jadi keuntungan dari investasi sebelumnya itu jangan dipakai. Bulan selanjutnya, uangmu itu jadi 1.102.500. Kamu ulangi lagi, dan bulan ketiga jadi 1.157.000 sekian. Dan terus kamu investasikan ulang. Itu yang namanya compound interest. Lalu, kalian juga pasti ada pertanyaan lain. Kenapa deposito, Pak? Deposito itu keamanannya tinggi. Kok bisa? Karena dijamin LPS. LPS itu apa, Pak? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Jadi resiko untuk kamu kehilangan modal di deposito itu jauh lebih rendah jika dibandingkan kamu investasi di saham, atau kripto, atau bahkan reksadana. Terus, bunga dari deposito itu stabil banget. Kamu juga nggak perlu ribet-ribet, karena deposito itu gampang dipahami dan dikelola. Jelas dong, kamu nggak perlu analisa pasar atau keterampilan khusus. Cukup kamu nyimpan duit di deposito dan kamu dapat return sesuai tenormu. Dan dari pengalaman saya berinvestasi, investasi di deposito karena risikonya kecil, itu bikin damai. Dan ingat yang saya bilang tadi, hidup dalam kedamaian itu sangat penting. Karena ketika kita damai, hidup jadi terasa jauh lebih mudah. Kita nyari duit jadi happy, kita belajar jadi happy. Pokoknya, ngapa-ngapain itu happy. Kalau kalian mau invest di deposito, saya sarankan download aplikasi Deposito BPR Bank Komunal. Deposito BPR Bank Komunal itu opsi instrumen yang tepat dan oke banget buat kalian saving money dan growing money. Karena deposito BPR Bank Komunal itu resmi dan dijamin LPS. Dan sekaligus sebagai produk investasi rendah risiko dengan bunga yang tinggi hingga 6,75%, yang cocok banget buat kalian jadikan opsi investasi yang tepat untuk mengelola dan melipat gandakan uang kalian. Jadi setelah kalian masuk ke step 2 yang saya jelaskan tadi, yaitu saving money atau mengelola uang, kalian bisa taruh dana kalian di deposito BPR Bank Komunal. Dan secara nggak langsung, pelan-pelan kalian juga masuk ke step ketiga, yaitu growing money atau melipat gandakan uang. Kalian bisa download aplikasi Deposito BPR Bank Komunal di Play Store atau App Store. Nanti linknya saya taruh di komen dan deskripsi. Terus kalau kalian masukkan kode referral yang nanti saya juga tulis di deskripsi dan komentar, kalian pengguna baru bisa dapat cashback 100.000 dengan minimal deposito mulai dari 1 juta rupiah aja. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.